Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional yang baru di tengah berjalannya program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pergantian pimpinan ini dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, berkuat tata kelola, serta meningkatkan akuntabilitas agar program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Media Wahyudi Askar, anggota MBG Watch. Selamat sore, Mas Selamat Media, sore, apakah Anda Mbak. sudah bisa mendengar suara di studio? Ya, baik. Sudah. Baik. Baik, Mas Media, sebelumnya terima kasih sudah bersedia bergabung, berbincang bersama kami dalam Breaking News Berita 1. Dan langsung saja bahwasannya kita tahu Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melantik Kepala BGN yang baru, Sudaryono, menggantikan Nanik SD yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Bagaimana kemudian MBG Ya. Watch melihat pergantian kepemimpinan ini? Ya, tentu kita mengapresiasi ya upaya pemerintah untuk mengevaluasi program ini. Tetapi tentu saja publik akan terus memantau apakah evaluasi ini akan berakhir pada perbaikan total program MBG ini. Ada banyak sekali kekhawatirannya karena uh, lagi-lagi dengan pergantian pimpinan BGN tidak hanya satu ya, bahkan ada 5 tambahan. Itu lagi-lagi membuktikan bahwa institusi BGN sebenarnya sudah bermasalah sejak awal. Jadi berkaitan dengan MBG ini yang selalu kami suarakan adalah masalahnya itu adalah desain kelembagaannya. Jadi mau dipimpin oleh siapapun, selama desain kelembagaannya itu tersentralisasi, dikelola oleh dapur-dapur besar, maka siapapun pimpinannya itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi lagi-lagi kami lagi-lagi hanya bisa berharap ya kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi total, bahkan kami sampaikan hentikan dulu MBG ini karena kalau kita lihat sekali lagi ya selama 1-2 tahun perjalanan MBG ini terlalu banyak masalahnya dan ini baru diperbaiki setelah 2 tahun berjalan dan sudah banyak uang negara yang hilang, banyak yang tidak efisien, konflik kepentingan dan lain-lain. Jadi menurut saya pergantian pimpinan ini khawatirnya hanya menjadi pergantian wajah, tetapi belakangnya itu tetap sama, insentifnya sama, jaringan kepentingannya sama, sistemnya juga masih sama. Yang mengelola SPPG itu ya lagi-lagi adalah pejabat-pejabat yang terafiliasi dengan penguasa. Kalau itu tidak berubah ya, kita mungkin tidak akan menyaksikan perubahan apapun siapapun yang nanti yang sekarang memimpin BGN begitu. Dan kalau kita lihat lagi siapa penggantinya, itu kan Pak Sudaryono juga terafiliasi dengan Partai Gerindra ya. Jadi saya mungkin juga publik juga akhirnya eh, apakah mungkin ya kita percaya pada tata kelola yang lebih bersih jika pihak yang mengawasi itu memiliki kedekatan politik dengan pihak-pihak yang menjalankan program. Dan ini kekhawatiran saya dan kami kawan-kawan masyarakat sipil, Mbak. Publik disuguhi narasi bahwa kalau pimpinannya berganti, semua persoalan MBG akan selesai, seolah-olah hanya selesai ketika mengganti satu orang begitu. Dan saya tidak sependapat karena persoalan MBG lagi-lagi bukan persoalan kepala BGN-nya saja ya, tapi persoalan struktur kekuasaan dan konflik kepentingan yang memang diciptakan oleh regulasi pelaksanaan MBG yang memang berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Karena lagi-lagi ketika MBG bermasalah, bahkan kemarin sempat dihentikan pada saat libur sekolah dan sekarang lanjut lagi, itu yang teriak adalah dapur-dapur SPPG itu gitu, bukan masyarakat umum. Jadi lagi-lagi masyarakat melihat bahwa kegiatan, aktivitas, program MBG ini lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu yang lebih dekat dengan jaringan pelaksana program. Begitu Mbak. Jadi tata kelolanya saya kira harus diperbaiki tentu saja, tapi saya menaruh harapan tentu saja, tetapi selama kesan konflik kepentingan ini masih ada, Ya. saya kira akan sangat sulit begitu Mbak. Oke, apalagi kalau kita melihat terkait dengan pergantian kepemimpinan dari BGN ini dilakukan dalam waktu yang relatif sangat singkat, di mana
BGN atau Kepala BGN ini sudah berganti 2 kali. Anda melihat apa yang sebetulnya sedang terjadi di balik pergantian kepemimpinan ini, Mas Media? Apakah ini memang menunjukkan adanya masalah serius? Seperti yang tadi Anda sampaikan, bahwasannya ini perlu ada langkah serius untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam tata kelola program MBG, atau ini sebetulnya evaluasi normal saja dalam sebuah program besar? Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama kalau lihat indikator program ya, korupsi itu sudah terjadi. Jadi kalau bicara apakah ada masalah serius, jelas ada gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, publik bertanya ya kepada pemerintah, sampai kapan negara terus mempertahankan sebuah program yang kerusakannya itu sudah jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau jawabannya mungkin karena ini janji politik, maka saya kira yang sedang dipertahankan bukan kepentingan masyarakat begitu, tetapi gengsi kekuasaan. Dan menurut saya saat ini ya dengan kondisi beragam persoalan, ya Baik, evaluasi total, hentikan dulu program MBG, baik. kemudian nanti Mas kita akan Media, ya. mohon maaf kita tahan sejenak karena kita akan ke Istana Negara untuk melihat pernyataan pers yang disampaikan oleh Sudaryono di sana. Kita saksikan bersama berikut ini. Ingin mendengarkan masukan ya yang konstruktif tentu saja dari berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dari Bunani, dan tentu saja yang paling harus saya dengar duluan adalah asesmen internal seperti apa. Ada 2 wakil saya, rencananya nanti ada Bu Arum dan Pak Trenggono beserta seluruh jajaran. Tentu saja ini kan kerja tim ya, bukan berarti saya sendiri yang harus beresin semua. Ini kan kerja tim, tidak ada superman, tapi yang ada adalah super tim gitu. Mas, artinya ya posisi Wamentan ini kosong Mas atau seperti itu? Berdasarkan kami jujur saja maksudnya tidak punya kompetensi untuk kemudian posisi Wamentan seperti apa, tapi kalau kita dengarkan pernyataan Pak Mensesnek tadi siang bahwa posisi Wamentan saat ini saya tinggalkan, artinya kosong. Jadi bukan kemudian saya merangkap jabatan, ya saya kira ini perlu untuk digarisbawahi. Kemudian gantinya siapa dan lain-lain tentu saja ini hak prerogatif dari Pak Presiden gitu. Mas Bunani ini sebagai Dewan Pengawas, ini koordinasinya seperti apa? Kami lagi fokus dulu, kita fokus pelantikan ya, kemudian fokus koordinasi yang ada. Intinya kami siap untuk koordinasi dengan siapapun. Ya. Mas, Okay. tapi respon dari Mentan disebut juga saling topang, saling iya, dukung. pasti. Ini transisinya apa diharapkan akan smooth atau seperti apa, Mas? Saya kira tidak transisi ya, karena kan memang kami sejak awal, bahkan sejak kepalanya Pak Dadan dulu ya, dengan pengurus yang lama sekalipun kan kita koordinasi, karena memang saya selalu mengatakan bahwa MBG makan beris gratis ini kan seperti apa ya, Pac-Man ya, dia emerging market ya, dia punya satu besaran konsumsi yang cukup besar. Nah tentu saja, dan kita sudah antisipasi kan, salah satunya kan misalnya di Kementan, ini cerita Kementan dulu ya, itu misalnya kita respon dengan bagaimana defisit telur ayam ya, kemudian itu di daerah-daerah di luar Jawa khususnya, kemudian direspon dengan rencana investasi Danantara yang Kementan ikut terlibat di situ di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan. Jadi saya kira Kementan, dan terus kita termasuk, saya kira Kementan dan petani ini orang yang happy ya, karena dulu kita sering lihat ada mandi susu lah, ada orang buang-buang wortel, buang-buang apa. Nah saat ini kan sampai sejauh ini alhamdulillah kan itu tidak terjadi. Kalau memang ada 1-2 permasalahan kita bereskan lah. Saya kira fokusnya adalah kita selesaikan persoalan, karena memang tugas pemerintah adalah mencari persoalan, kemudian kita mencari jawabannya, mencari solusinya, yang kemudian solusinya itu bisa berdampak baik untuk seluruh masyarakat bangsa dan negara kita. Oke? Terima kasih. Ya, itu dia tadi pemirsa pernyataan dari Sudaryono Wamentan yang pada sore hari ini rencananya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN yang baru untuk menggantikan Nanik SD yang mundur karena masalah kesehatan. Dan kita akan kembali membahasnya bersama dengan media Wahyudi Askar. Mas Media, kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi kita sudah menyimak pernyataan dari Sudaryono. Tadi sudah tiba di sana menyampaikan bahwasannya saat ini fokusnya adalah untuk pelantikan yang kemudian akan melakukan koordinasi dengan pihak siapapun dan juga fokus pada solusi dan juga mencarikan sebuah jawaban dari masalah begitu ya. Tadi Anda sebelumnya menyampaikan bahwasannya
Sudaryono yang berasal dari partai politik Gerindra begitu. Ini dikhawatirkan membawa konflik of interest dalam kepemimpinan BGN yang baru begitu. Tapi Anda melihat juga apakah di lain sisi latar belakang politik dan jabatan tersebut ini berpotensikah menimbulkan konflik begitu kepentingan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis, atau ini nantinya menjadi keuntungan untuk bisa mempermudah koordinasi lintas sektor dan lain sebagainya, seperti apa Mas Media? Ya, tentu jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan. Itu kenapa pentingnya meritokrasi dan memastikan pimpinan lembaga pemerintah tidak memiliki konflik kepentingan. Ya. Sekarang memang problem terbesarnya adalah banyak SPPG itu yang memang dimiliki oleh orang-orang yang terafiliasi dengan partai politik, termasuk juga ormas-ormas dan lain-lain. Jadi ada distrust saat ini dalam hal pelaksanaan MBG ini. Maka lagi-lagi ya, ketika Pak Sudaryono terpilih sebagai pimpinan BGN, publik tidak terjawab solusinya gitu. Jadi masih dipimpin oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan. Tetapi mungkin ya pemerintah punya argumentasinya juga mungkin ya dalam pendekatan politik dan lain-lain. Tetapi lagi-lagi saya khawatir ini justru akan memperumit masalah ya, karena bayangkan pertandingan sepak bola, apa yang akan terjadi kalau wasit juga menjadi pemain. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang begitu, Mbak. Nah, makanya lagi-lagi terkait MBG ini ya, ketika kemudian berganti pimpinannya, apakah kemudian juga akan otomatis mengganti sistemnya yang selama ini tersentralisasi. Itu yang jadi pertanyaan Mbak yang harus dijawab. Mas Media, tadi seperti yang disampaikan oleh Sudaryono bahwasannya ia siap untuk membuka peluang untuk berkoordinasi dengan pihak siapapun. Menurut MBG Watch, koordinasi dengan pihak mana yang paling mendesak untuk segera dilakukan agar pelaksanaan MBG nantinya bisa berjalan dengan optimal? Iya, tadi Pak Sudaryono mention ya bahwa pemerintah sekarang mencari masalah, kemudian menyelesaikannya. Tapi saya hanya ingin clearkan, sebetulnya terkait MBG ini pemerintah sudah membuat masalah. Jadi tidak perlu dicari lagi, sudah dibuat masalahnya. Saya kasih contoh, karena tadi dimention soal produk pertanian ya, yang memang ada potensi demand shock. Tapi belakangan kalau kita lihat ada instabilitas harga pangan yang sangat parah berkaitan dengan harga daging ayam, termasuk juga komoditas lokal lainnya. Jadi problemnya sudah ada yang terjadi, bahkan diciptakan karena desain MBG yang bermasalah ini. Jadi menurut saya ini kan untuk menyelesaikan persoalan sampai membuat persoalan baru. Nah, itu kenapa kami selalu sampaikan yang pertama paling harus dirubah dulu adalah kelembagaannya, siapa pemilik SPPG-nya. Itu kenapa kami selalu suarakan geser terdesentralisasi, dikelola oleh sekolah, komunitas, dan pelibatan posyandu atau puskesmas. Jadi kalau itu dilakukan, memang ada harapan ini kemudian nanti bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan lain-lain. Jadi ini Mbak kira-kira kondisinya sekarang. Sekarang kan ibarat kapal ya, MBG ini udah bocor di mana-mana gitu, bukan 1 titik 2 titik aja, jadi tapi udah bocor di mana-mana. Nah kalau yang diganti hanya nahkodanya kan nggak bisa, yang diganti ya kapalnya ditambal ulang semuanya gitu. Nah jadi ini Mbak menurut saya yang harus dilakukan. Itu kenapa dalam banyak kesempatan kami selalu bilang duduk dulu, pikirkan masalahnya ini apa, dan harus jujur kalau masalahnya ini adalah aktor-aktor yang selama ini dapat manfaat ekonomi dari desain MBG yang tersentralisasi, maka ubah sistemnya. Lihat lagi pola pengadaannya bagaimana, penunjukannya bagaimana, pengawasannya gimana. Nah, kalau itu berani dilakukan, direset ulang ya, mungkin publik akan mikir ini MBG bisa dilanjutkan. Tapi melihat sekarang ya, yang diganti mungkin hanya pimpinannya saja, itu juga dari partai politik begitu ya, publik kayak masih khawatir dan ragu Mbak, ini nggak akan kemana-mana. Dan efek dari kegagalan MBG ini kan sudah masif ya, hampir di banyak lini, tidak hanya ekonomi tapi juga sektor-sektor yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pertanian dan beberapa aspek lainnya begitu Mbak, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Baik, terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, anggota MBG Watch telah bersedia untuk berbagi pandangan bersama kami. Dan kita tahan sejenak karena kita akan usai jeda kita akan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Breaking News Berita 1. Usai jeda kami akan kembali. Ada kembali di Breaking News Berita 1 pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik Sudaryati Deyang resmi mengajukan pengunduran diri demi berfokus pada proses pengobatan penyakit jantung yang diidapnya. Nanik diketahui telah berangkat ke luar negeri untuk menjalani perawatan medis dan mencari pertimbangan medis kedua. Keputusan pengunduran diri ini disampaikan Nanik melalui keterangan tertulis resmi yang diunggah media sosial pribadinya. Di dalam unggahannya, Nanik menulis ungkapan dengan berat hati, akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan jantung di luar negeri. Selain itu, Nanik menjelaskan tujuan berobat ke luar negeri untuk mendapat second opinion dari diagnosa penyakitnya. Nanik mengatakan keputusannya mundur telah dikonsultasikan langsung dengan Presiden. Meski melepaskan jabatan struktural, ia menyebut Presiden tetap memintanya untuk memberikan kontribusi dalam fungsi pengawasan di lembaga ini. Merespons permohonan pamit, Presiden Prabowo menyatakan keprihatinan atas kondisi kesehatan Nanik dan menyetujui pengunduran dirinya dari posisi operasional Kepala BGN. Kendati demikian, Presiden meminta Nanik untuk tetap terlibat dalam menguasai pelaksanaan program-program strategis BGN. Meskipun masa jabatannya sebagai Kepala BGN tergolong singkat, Nanik mengklaim telah meletakkan pondasi kuat untuk pembenahan kelembagaan BGN secara berkelanjutan. Langkah konkret yang telah direalisasikan diantaranya adalah perombakan 5 pejabat eselon 1 yang ditarik langsung dari lintas kementerian dan lembaga profesional, yaitu Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenkyu, BPKP, dan Kejaksaan Agung. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakui bahwa dirinya ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pengganti Nanik S. Deyang untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Gizi Nasional itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy untuk nanti siang, nanti sore ada pelantikan, ya, jadi betul. Dan tadi juga Pak Mensesnek sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nanik yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan pada saya. Mungkin ada persiapan Pak. Persiapannya apa Pak? Persiapannya apa ya? Ya saya kira gini ya, program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas jauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, kemudian setelah kemudian beliau dilantik jadi presiden kan kemudian itu dilaksanakan kan ya. Artinya ya kalau ibaratnya kalau ditanya misalnya ke saya ya saya tahu persis lah kan, karena kita kan berkampanye kan materinya salah satunya kan makan bergizi gratis. Selain itu juga dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini, bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan. Nah, itu kita juga ngikutin, kita memastikan termasuk kalau ada wartawan di pertanian kan ada harga telur lah, harga ayam lah, efek terhadap MBG kan ada semua, bisa menilai semua. Jadi tentu saja ini satu, tadi kalau tangan saya dingin ya ini kan antara senang dalam arti mendapatkan tanggung jawab kan ya, tapi juga dalam hal ini tanggung jawab ini juga besar ya, tentu saja ya doakan saya untuk bisa amanah dan bisa berhasil mengemban tugas ini. Terima kasih. Jadi Mas Dar udah nggak jadi Wamintan lagi atau gimana? Kalau dari keterangan Pak Pras tadi sih tidak bisa rangkap jabatan kan, jadi harus lepas di Wamen berdasarkan pernyataan dari Pak Mensesnek. Ya. Nanik menyebut Anda di Facebook sebagai adik. Seberapa dekatnya sih? Oh dekat sekali saya dekat sekali. Oh, gitu? Itu budenya anak-anak saya itu, Bu Nani itu. Itu orang saya kenal lama ya. Saya kira orang di lingkungan Pak Presiden Prabowo yang kenal beliau paling duluan adalah saya ya. Jadi saya sama beliau sangat dekat sekali, sangat dekat. Beliau adalah budenya anak-anak saya, beliau adalah kakak saya. Kita bukan lagi hubungan karena apakah kepartaian atau hubungan karena Pak Prabowo. Betul, karena ada Pak Prabowo kita disatukan di situ, tapi kemudian ya kita jadi satu keluarga lah yang baik.
Dan pemirsa, kita kembali terhubung bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Ada Wahyudi Media, atau maksud kami Media Wahyudi Askar, selaku anggota MBG Watch. Selamat sore, selamat bergabung kembali Mas Media. Ya, selamat sore Pak. Baik, Mas Media, kita tahu bahwasannya Kepala BGN yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada sore hari nanti, yaitu Sudaryono, ini memiliki latar belakang sebagai Wamentan begitu ya. Anda melihat dengan latar belakang tersebut, pengalaman ini apakah menjadi keunggulan dalam memperkuat rantai pasok dalam program MBG, atau Anda melihat ada masalah lain yang lebih besar dibandingkan dengan rantai pasok? Seperti apa Mas Wahyudi? Sebetulnya persoalan MBG ini saya kira semua orang juga sudah sangat paham ya. Selama 1 tahun 2 tahun terakhir masalahnya itu kan berulang. Pertama, dugaan korupsi. Kedua, konflik kepentingan. Ketiga, kualitas makanan yang bermasalah. Tata kelola yang amburadul hingga lemahnya pengawasan. Dan menurut saya kalau bicara soal pertanian rantai pasok itu sudah problem yang kesekian ya. Jadi saya kira yang paling utama yang harus didiskusikan hari ini menurut saya adalah konflik kepentingan dalam program ini, dugaan korupsi dan lain-lain. Baru kita bisa bicara soal rantai pasok dan lain-lain. Katakanlah ada shock demand terhadap produk pertanian gitu. Tapi kalau yang untungnya 3, ruginya 7, itu kan boncos ya namanya. Jadi lebih banyak masalah program ini daripada manfaatnya. Nggak bisa kita ngobrolin diskusi soal manfaat yang hanya 3 ketika 7-nya betul bermasalah. Itu kenapa menurut saya ya, entah itu mengganti pimpinan, menambah aturan baru, pengawasan dan lain-lain, itu belum tentu bisa menghapus jaringan rente yang sudah terbentuk saat ini. Begitu Mbak. Jadi dan saya sekarang justru melihat sebaliknya ya, masyarakat akan lebih menghargai pemerintah kalau pemerintah mengakui kesalahan daripada memaksakan program yang terus menghabiskan ratusan triliun rupiah ini. Jadi masukan dari masyarakat itu udah luar biasa banyak ya Mbak. Saya hanya cuplik beberapa masukan saja ya. Misalkan anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk kesejahteraan guru, banyak guru honorer yang bisa diangkat, belum lagi nanti bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah, kualitas pendidikan kita, dan lain-lain. Dan kalau hitung-hitungan kami mungkin berulang-ulang sudah saya sampaikan, kalau kita tepat sasaran itu hanya 68 triliun per tahun gitu. Dan tetapi sampai saat ini saya nggak melihat ya exit plan dari pemerintah ya. Apakah ini nanti dihentikan atau mau dilanjutkan? Kalau lihat pidato Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo mengatakan pemerintah diserang, sebetulnya nggak ada yang menyerang pemerintah. Kita mengingatkan pemerintah agar MBG ini dikelola dengan baik begitu. Uang yang hilang itu sudah terlalu banyak. Begitu Mbak. Itu yang bisa saya sampaikan begitu. Tapi Mas Media, kita kembali pada penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Anda melihat apa sebetulnya alasan dan kekuatan dari Sudaryono hingga akhirnya ia ditunjuk untuk menggantikan Enik Esdr sebagai Kepala BGN? Kalau kita lihat story pergantiannya kan karena Bu Naninya sakit ya. Betul. Berarti bukan karena Pak Sudaryononya. Betul. Karena Bu Naninya sakit dan kemudian berhenti begitu. Kenapa Pak Sudaryono terpilih? Saya nggak tahu terus terang gitu. Saya juga nggak mau masuk terlalu jauh ke arah sana. Tetapi memang lagi-lagi apakah memang ini solusinya? Kemudian mengganti pimpinannya gitu ya. Dan menurut saya Mbak gitu, kita mungkin perlu melihat persoalan di BGN ini dengan hati-hati ya gitu, dan harus mempertimbangkan banyak hal. Lagi-lagi menurut saya ya, terpilihnya Pak Sudaryono yang dari partai politik juga gitu, tidak memberikan banyak harapan agar kebijakan MBG ini bisa dievaluasi dengan baik begitu Mbak. Betul sekali. Lain-lain mungkin karena Gerindra terus kemudian dianggap lebih punya power untuk mengatur persoalan yang sudah ada, saya tidak tahu. Tapi kan kalau seandainya yang
nanti memimpin bagian ini adalah dari partai politik ya, nanti kita khawatirnya nanti akan sangat transaksional dalam menyelesaikan urusan titik-titik dapur ini. Begitu Mbak kira-kira. Baik, tadi kita dengarkan pernyataan dari Anda, Mas Media, banyak sekali yang tadi Anda sampaikan terkait dengan permasalahan dari pelaksanaan program MBG yang ini tentu harus dievaluasi dari awalnya adalah tata kelola program dan juga efisiensi penggunaan anggarannya begitu. Dan melihat kekacauan atas program ini, menurut Anda siapa sebetulnya yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini? Apakah hanya cukup di BGN, Istana juga harus ikut andil, atau keduanya ini harus koordinasi dan berkesinambungan, Mas Media? Iya, sejak awal memang sistem thinking dari program ini itu menggunakan prinsip yang sangat tersentralisasi. Jadi instruksi presiden, jadi semua sistem dimulai dari top down begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sistemnya, maka yang kita akhirnya harus minta pertanggungjawabnya tentu adalah si pembuat kebijakannya ya di level tertinggi, dalam hal ini pemerintah pusat. Mungkin saya lebih spesifik lagi Pak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan timnya. Dan sistem MBG yang dibangun sejak awal itu bermasalah karena rantainya yang panjang begitu Mbak. Sehingga ketika rantainya panjang, koordinasinya itu kompleks, akhirnya membuka banyak titik-titik masalah begitu. Jadi structure drives behavior. Jadi struktur sistemnya tersentralisasi lewat BGM. Ini kemudian menentukan perilaku pelaku yang berkaitan dengan MBG ini, Mbak. Nah, itu kenapa kita menyaksikan korupsi, Mbak. Korupsi ini terjadi karena sistemnya yang membuka ruang distribusi panjang sehingga ada inefisiensi dan kebocoran anggaran gitu, Mbak. Nah, jadi kalau sistemnya yang bermasalah, kita benerin sistemnya gitu. Itu kenapa saya tidak peduli dengan backgroundnya Pak Sudaryono terus terang. Karena yang paling penting sekarang sistemnya berubah atau tidak. Jadi kalau sistemnya masih pakai dapur besar, jadi kalau teorinya principal agent gitu ya Mbak, ada pihak yang membuat kebijakan tapi tidak memiliki informasi yang cukup tentang pelaksanaan di lapangan, kemudian akhirnya ada free rider, orang yang memanfaatkan program ini, maka yang terjadi kemudian ke depan akan lebih banyak lagi kasus-kasus korupsi begitu Mbak. Jadi menurut saya pemerintah pusat punya kendali untuk program ini, mulai dari mengevaluasi total, menghentikan, kemudian menyusun ulang sistemnya begitu ya. Dan ini yang harus dilakukan. Dan menurut saya kalau seandainya pemerintah sifatnya open mind ya, terbuka pada masukan netizen ya, saya bahasakan netizen saja, masyarakat publik. Sebetulnya sudah banyak Mbak masukan dari publik agar program ini berjalan dengan baik begitu. Tetapi tampaknya belum cukup baik ya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu Mbak, semoga menjawab. Baik, dan di tengah pergantian kepala BGN ini, Mas Media, BGN diberi waktu 1 bulan setidaknya untuk melakukan evaluasi dan juga efisiensi anggaran, untuk nantinya akan ada penyesuaian anggaran begitu. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini misalnya BGN begitu ya dalam 100 hari ke depan agar nantinya MBG ini tidak menjadi program mercusuar yang rapuh dan juga ini bisa berhasil untuk melakukan tata kelola dari program MBG ini di bawah kepemimpinan Sudaryono untuk kemudian menjadi pimpinan di BGN, Mas Media? Iya, ini seperti membangun rumah ya, ketika pondasi rumah itu bermasalah dan bocor semua ya, kita nggak bisa hanya memperbaiki atapnya saja, jadi harus diperbaiki semua strukturnya. Dan itu yang menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi susun ulang sistemnya, terdesentralisasi, dikelola oleh sekolah, komunitas, Puskesmas, Posyandu, itu jauh lebih baik. Kalau itu tidak dilakukan, lagi-lagi ya menurut saya ini akan menjadi masalah juga di kemudian hari. Tantangannya terbesar adalah political will gitu Mbak. Karena sekarang titik-titik dapur itu kan bermasalah ya, dan SPPG sampai demo begitu, kenapa belum diaktifkan begitu Mbak. Jadi akhirnya ini kemudian menyebabkan persoalan ini makin lama makin rumit begitu ya. Makanya butuh mungkin di sini tuh
keberanian politik, Mbak, dari pemerintah pusat gitu ya untuk meninjau ulang semua titik-titik dapur itu. Dan makanya saya selalu bilang ya, hentikan dulu aja. Kemudian duduk lagi, kemudian cek lagi kebermanfaatannya, efisiensinya, dan lain-lain. Untuk anggaran misalkan kan sekarang 200-an triliun ya. Di saat pada saat yang sama kita melihat nih bulan Juni, Juli orang tua mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk biaya pendidikan anak, beli buku sekolah yang tidak ditanggung oleh sekolah, dan lain-lain. Dan ini jadi ironi begitu, Mbak, karena uangnya besar, kemudian inefisien, kemudian tetap dilanjutkan begitu. Ya. Jadi masyarakat kan berharapkan pesan yang lebih tegas dari pemerintah. Hentikan dulu saja, kemudian tinjau ulang semuanya. Kalau ada keberanian itu dari pemerintah, Baik. masyarakat akan bertepuk tangan, Mbak. Gitu. Baik, terima kasih Mas Media sudah bersedia untuk berbagi pandangan pada sore hari ini bersama kami dalam Breaking News Berita 1. Dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore Mas Media, terima kasih. Terima kasih, Mbak.